Sorry. Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, syadu-syadu. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Oke, sekarang tanggal 7 Agustus 2023 hari Senin, jam 9 pagi lebih 27 menit sampai 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Judul video saat ini adalah Saya Fleksibel. Judul video adalah Saya Fleksibel. Dalam arti gini loh. Saya kan memang lagi jual perangko ya. Memang perangko yang saya jual itu yang the best ya, maksudnya yang terbaik. Makanya harganya walaupun dijual rugi tetap harganya masih tinggi, mulai dari puluhan juta sampai puluhan miliar ya. Memang harganya masih tinggi. Tapi kalau Anda memang benar-benar berminat dan ada uangnya, saya mau kita bikin janji ketemu di tempat saya di Mall Season City Jakarta Barat ya kan. Jadi jangan sampai Anda punya satu paradigma, satu konsep, saya ini akun palsu. Oh enggak, saya jelas, saya bisa diketemukan ya kan, face to face. Kalau akun palsu, kalau suruh ketemu pasti alasannya muter-muter, nguing. Kalau saya enggak. Kalau Anda mau ketemu sama saya, boleh silakan di Mall Season City di tempat saya ya. Tapi kalau mau ketemu jangan Sabtu Minggu tanggal merah ya, saat-saat toko lagi rame ya. Ya pokok Senin sampai Kamis lah, kecuali tanggal merah libur ya. Kalau Senin, Jumat, Sabtu, Minggu tanggal merah, hari libur, saya nggak terima tamu. Karena kenapa? Saya fokus di toko gitu. Oke, jadi Anda boleh ketemu sama saya. Pastikan kalau Anda ingin beli perangko saya itu, misalkan mau nego ya. Ini contoh, kalau misalkan perangko saya harga asalnya itu 5 miliar. Contoh, lalu saya jual 500 juta. Kalau Anda mau nego misalkan 90 juta aja, pastikan Anda ada uangnya. Jangan sampai Anda nego kosong ya kan. Anda tawar 90 juta, ternyata maaf kata uang Anda cuma 200 ribu atau 300 ribu. Pastikan jangan seperti itu. Karena saya memang menjual perangko secara rugi, jual rugi karena memang saya punya banyak tujuan. Tujuan pertama memang saya pribadi ya, buat saya bayar hutang. Setelah sudah lunas bayar hutang, saya akan cicil, saya akan nabung untuk beli rumah. Itu alasan saya pribadi pertama. Alasan pribadi kedua, saya memang menjual rugi perangko saya karena saya ingin menebarkan karma baik ya kan. Karena di kehidupan yang lampau ya kan, saya percaya reinkarnasi. Kehidupan yang lampau saya itu orang jahat, maka saya ingin memperbaiki karma yang dulu itu, biar nanti suatu saat nanti saya meninggal dunia, lalu saya reinkarnasi lagi, saya akan menjadi orang yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberuntungan ya kan. Jadi ibarat kata diri saya saat ini adalah saya melakukan yang memang kewajiban saya, lalu sambil membayar karma buruk saya yang kehidupan lampau saya ya kan. Saya percaya reinkarnasi, jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai di kehidupan yang akan datang, di karma yang dulu itu mengikuti. Makanya saya dengan cara saya menjual perangko dengan harga murah, karena saya yakin perangko saya itu akan bermanfaat 200 tahun kemudian. Jadi saat Anda beli perangko di tempat saya, 200 tahun kemudian yang akan merasakan manfaatnya itu adalah buyut Anda dan buyut saya ya kan. Seperti yang saya pernah jelaskan di video yang dulu itu, bukan video yang kemarin itu, bahwa waktu tanggal 4 Agustus yang hari Jumat itu, saya bermimpi bahwa ternyata saya bermimpi lompat waktu. Saya dibawa sama orang suci ya kan. Saya bermimpi dibawa ke lompat waktu 200 tahun yang kemudian. Saya melihat bahwa perangko itu booming,
ada banyak orang beli perangko di saya, di mimpi saya ya. Dan saya imanin itu, dari banyak orang itu ada 20 orang, 20 keluarga yang jatuh miskin, tapi dengan adanya perangko dari kakek moyangnya, yaitu beli di tempat saya, mereka tuh bisa survive lagi, bisa bangkit kembali. Berarti karma saya itu memang berbuah buat orang lain juga, ya kan? Jadi begitu. Jadi kalau Anda pengen ketemu dengan saya, boleh silakan. Kalau Anda mau nego, boleh silakan, tapi pastikan Anda negonya uangnya sudah ada ya. Jangan sampai Anda nego uangnya belum ada. Ya, tahan dulu kalau kayak gitu, jangan nego dulu. Karena saya juga ada beberapa barang yang saya ingin beli, tapi uang saya belum ada, saya nggak berani buka harga. Saya nabung dulu, karena kenapa? Ibarat kata saya sadar, oh kalau saya belum mampu, jadi saya nggak berani buka harga dulu. Karena kenapa? Saya nggak mau PHP ke penjual produk lain gitu kan, nggak bagus itu. Kedua, selain perangko itu, saya ini kan indigo, bisa melihat masa depan. Buat Anda yang ingin saya ramal, boleh, tapi saya harap datang ke tempat saya. Kalau memang Anda niatnya ingin saya ramal, walaupun jauh, Anda pasti datang. Jangan sampai Anda alasannya muter-muter. Karena saya udah kapok yang dulu-dulu itu. Ketika saya kasih ramalan gratis, yang ada kebaikan saya itu dijahati dengan cara kasih data-data orang yang sudah meninggal. Ujung-ujungnya kena ke saya juga. Ujung-ujungnya saya pernah sakit loh. Sampai dokter aja yang bingung loh, dokter aja bingung loh, ini sakit apa. Waktu itu berapa tahun yang lalu, sebelum corona, saya kena sakit itu. Sampai dokter bingung, habis sekitar 5 atau 15 juta lah, sampai dokter bingung. Ya nih dokter bingung. Akhirnya dokter kasih vitamin, ya kan. Kebetulan memang resep dari dokter itu cocok sama saya, ya kan. Saya rutin makan vitamin yang dari dokter itu. Jadi sejak saat itu, kalau Anda ingin konsultasi sama, sejak saat itu ramalan tidak boleh gratis lagi, bayar. Bukan saya matre ya, karena dulu saya kasih kebaikan saya gratis, tapi orang permainkan saya. Bukan satu orang loh, banyak orang loh kasih, Pak ramal ini Pak, keluarga saya. Ternyata keluarganya sudah meninggal dunia, efeknya ke saya. Ya begitulah. Makanya sejak saat ini, kalau mau ramal bayar, satu. Kedua, ketemu langsung. Jangan sampai PHP. Bisa kata dia mau ramal, tolong ramal istri saya, telepon langsung sama istrinya. Saya mesti pastikan istrinya itu masih hidup. Atau Pak ramal suami saya, telepon langsung ke suaminya, karena saya mau pastikan suaminya masih hidup, ya kan. Jangan sampai Anda bilang, Pak ramal istri saya, ternyata istrinya sudah meninggal. Pak ramal suami saya, ternyata suaminya sudah meninggal. Jadi saya memberi proteksi ke diri saya. Jangan sampai saya menghindari orang-orang yang nakal, ya kan. Banyak, bukan satu dua. Entah kenapa ya, zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang jahat ya. Saya nggak tahu ya, apa mungkin memang orang nggak tahu ada karma ya. Sebenarnya karma tuh ada loh, bahaya loh. Orang jahat itu pasti ada karmanya. Karmanya bisa berbuah saat kehidupan saat ini atau kehidupan akan datang, ya kan. Ketika reinkarnasi lagi. Kalau saya sih jujur, saya belajar ingin memperbaiki diri saya agar nanti saya saat meninggal dunia lalu saya bereinkarnasi lagi, saya menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang kaya raya. Kayak gitu. Buat Anda yang ingin saya ramal, bayar, ketemu langsung. Itu hal kedua ya. Hal pertama kan tadi perangko. Hal ketiga, Tuhan memberi saya kemampuan oilogika, kemampuan mendeteksi letak sumber minyak bumi. Memang saya kasih harga mahal, 80 miliar. Itu mahal, nggak murah. Tapi kan hasilnya lumayan loh, bisa triliunan loh. Kan yang nama
kandungan cadangan sumber minyak bumi itu kan ratusan juta barrel, ya kan. Kalau satu barrelnya aja itu, satu barrel itu 1 tong ya, isinya itu kalau nggak salah 100 liter ya, 1 tong gede tuh, tong kayu ya, tong tong bir lah ya, tapi lebih gede dikit ya. Kalau satu barrel itu sekarang harganya $100 US ya, $100 Amerika, dikali misalnya satu cadangan minyak bumi itu cadangannya ada, misal kata ada 500 juta ya, dikali 500 juta 500 juta dikali $100 US ya, 50 miliar ya. Wow, kalau di rupiah bisa berapa puluh triliun itu. Iya, jadi kalau Anda mau nego boleh. Anda jangan takut saya tipu. Sekali lagi, Anda jangan takut saya tipu. Justru saya takut Anda tipu saya. Prinsip saya gini loh. Jadi prosesnya gini. Anda datang ke saya. Kalau Anda, ini yang mengenai minyak bumi ya. Kalau Anda masih kurang percaya, Anda utus diri Anda sendiri atau utus orang lain. Usahakan saat Anda utus sih orang itu tidak terkenal ya. Jangan sampai Anda utus tokoh masyarakat, tokoh politik, itu mah udah terkenal, jangan. Nanti giliran saya cek hasilnya tepat, Anda bisa ngeles. Bapak kan bisa lihat di media sosial, ya kan? Usahakan yang nggak terkenal orangnya. Ceknya bagaimana? Saya akan terawang 10 sumber penyakit di orang tersebut, lalu saya catat di kertas, lalu kertasnya saya lipat, saya masukkan ke amplop, saya lem. Nah, untuk sama-sama fairnya, orang itu harus datang ke saya, tapi saat catat itu orang itu tidak boleh lihat. Jalan-jalan ke mall aja, Mall Season City banyak, ada bioskop, ada food court, banyak pilihan Anda bisa belanja. Terus saat udah selesai, oke Pak, orang tersebut harus cek general check up di rumah sakit terbesar di Indonesia. Kenapa saya titik beratkan di rumah sakit terbesar? Karena kalau saat Anda cek di rumah sakit yang kecil atau rumah sakit menengah, alat-alat general check up-nya kadang-kadang nggak lengkap, ya kan. Kalau Anda general check up di rumah sakit terbesar, Anda cek, oke, setelah hasil ceknya sudah keluar, general check up-nya, minta tolong bawa ke dokter di rumah sakit itu, tolong diterjemahin dalam bahasa Indonesia, karena saya tidak mengerti bahasa kedokteran. Dan ketika hasilnya sudah ditulis ya, bukan omongan speak, bukan ditulis ya. Dan ketika udah ditulis, bawa ke saya, kita cocokkan. Dari 10 hasil terawang saya, jika ada 3 yang benar, Anda harus percaya bahwa saya itu indigo, bisa melihat masa depan dan bisa melihat menterawang letak posisi sumber minyak bumi. Kalau itu hasilnya cocok, ada 3, boleh Anda percaya sama saya. Sorry. Setelah itu, nah, ini kan utusan kan. Lalu Anda hubungi kontak bos Anda, owner perusahaan minyak bumi itu. Bosnya baru datang ke saya. Misal kata, Pak, saya mau di Laut Jawa, contoh kata. Saya fokusnya terawang di lautan ya, bukan di daratan ya. Oke, saya fokus, kasih waktu saya 30 hari, perjanjian ya. Jika hasil terawang saya itu benar, perusahaan itu harus bayar 80 miliar per 1 titik. Tapi jika hasil terawang saya itu tidak ada letak sumber minyak buminya, tidak ada cadangan minyak buminya, jangan bayar. Mengenai harga 80 miliar per 1 titik itu masih bisa nego, nggak bisa, tapi jangan nego hancur. Karena kenapa? Karena seperti video yang dulu-dulu itu kan saya bilang, setelah saya berhasil tuh, memang ada sumber minyak buminya, perusahaan itu bayar ke saya harus mengadakan upacara ucapan syukur ke penghuni lautan itu. Saya waktu itu udah saya jelasin ya. Ini saya jelasin sedikit aja. Jadi ucapan syukurnya itu ada apa? Saya akan beli 10 sapi yang terbaik, ya kan. Lalu saya akan minta tukang jaga, minta tolong potong kepala sapi. Kepalanya itu saya akan bersama-sama dengan teman-teman spiritual untuk mengadakan upacara syukuran. Kalau badan sapinya boleh dibagi-bagikan ke masyarakat gitu kan. Untuk acara tersebut sudah hitung-hitung antara 5 miliar sampai 10 miliar, mungkin 15 miliar kali ya. Sekarang kan pembengkakan biaya ya. Iya, kalau Anda bilang, Pak,
300 juta aja nggak bisa, berarti itu saya nombok ya kan. Sapi kan mahal. Sorry, yang saya lihat di internet kan harga sapi itu antara 300 juta sampai 700 juta, bahkan ada sampai miliaran, tergantung jenis gemuk atau kurusnya sapi ya kan. Saya kan pilihan terbaik kan. Jadi dari perangko, ramalan, terawang sumber minyak bumi, saya itu masih bisa nego. Yang penting Anda ketemu langsung dengan saya fleksibel orangnya. Sekali lagi saya garis bawahi, saya ini fleksibel ya kan, karena saya tahu kok kita sama-sama butuh uang ya kan, makanya kita nego-nego lah, fleksibel. Yang penting ketemu langsung ya, jangan nggak ketemu langsung. Kalau nggak ketemu langsung, entah ngobrolnya di udara kan, bukannya penyiar radio ketemu di udara. Oke, itu intermezzo. Oke, jadi gitu ya. Ini kalau Anda mau beli perangko di tempat saya, atau Anda mau saya ramal, atau Anda punya perusahaan minyak bumi, saya mau terawang sumber minyak bumi, datang langsung ke tempat saya. Yang penting kalau Anda mau datang ke tempat saya, usahakan jangan Jumat, Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Dan jangan dadakan ya, mesti konfirmasi dulu ya, bikin janji dulu ya. Kalau dadakan saya nggak layanin. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau Anda dadakan itu, kadang-kadang saya ada acara, misal kata anak saya kan kadang-kadang minta nonton, tiba-tiba pengen nonton atau pengen ke Ancol mau berenang ya. Kalau Anda datang dadakan, kalau saat saya lagi temenin anak saya berenang di Ancol atau nonton, gimana? Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hore seluruh dunia, hore seluruh dunia, hore seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Oh iya, kalau negara berkenan rekrut saya sebagai indigo, saya indigo bisa melihat masa depan, boleh silakan. Indigo itu dia itu pabrik ide ya, banyak ide-ide. Karena saya lihat negara Indonesia ini kedodoran loh, jujur kedodoran. Banyak sekali, bukan satu dua ya, banyak sekali keputusan-keputusan itu yang merugikan Indonesia, masa depan Indonesia ya. Makanya kalau pemerintah, siapapun presidennya mau berekrut saya, boleh, saya welcome. Oke, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Dan saya cinta negara saya, cinta negara Indonesia. Terima kasih, saya siap direkrut. Kalau direkrut sama negara asing boleh, asalkan tidak menyerang Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Hore seluruh dunia, hore seluruh dunia, hore seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.